Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tiupan sangkakala merupakan indikasi tibanya hari kiamat. Mayat manusia bangkit dari kubur mereka dan tidak ada lagi yang namanya kaum kerabat atau tali persaudaraan. Pada hari itu mereka disibukkan dengan amal dan urusan mereka masing-masing. Bahkan mereka berbantah satu sama lain. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak sanggup atau sedikit amal ibadah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada hakikatnya apapun yang kita miliki, baik dari pendengaran, mata yang kita miliki, hati yang kita miliki, akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, mata kita, hati kita, semuanya akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dibangkit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa melakukan apa lagi, tidak bisa berbuat apa lagi, hanya menangis dan berdiam. Maka oleh karena itu, mari kita pergunakan. Sehingga Rasulullah menyatakan dalam satu hadis, sebagaimana hadis yang berbunyi, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala an umrih fima afnah. Sehingga Allah menanyakan, kemana dia mempergunakan, kemana dia menghabiskan umur yang diberikan oleh Allah. Apakah melakukan ibadah kepada Allah, atau malah sebaliknya melakukan maksiat dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang ditanya oleh Allah adalah wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmu yang diberikan oleh Allah, kemana dia mempergunakan. Apakah beramal dengan ilmu yang dia miliki, atau malah sebaliknya tidak beramal dengan ilmu yang dimiliki. Sedangkan yang ketiga adalah wa an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah. Ditanya oleh Allah tentang harta, di mana dia memperdapatkan harta tersebut, di mana dia menghasilkan harta tersebut. Apakah dengan cara barang yang haram atau menzolim orang lain? Wa fima anfaqah, dan kemana pula dia mempergunakan harta tersebut. Apakah membantu kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, seperti membantu anak yatim, fakir miskin, dan lain sebagainya. Sedangkan yang keempat kata Rasulullah, wa an jismihi fima ablah, tentang anggota tubuhnya, kemana dia pergunakan. Apakah tubuhnya yang kuat beribadah kepada Allah, melakukan perintah Allah seperti sholat jamaah di masjid, menghadirkan majlis ta'lim, berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu hadirin, mari kita mempergunakan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jika kita mempergunakan umur kita dengan yang baik, mempergunakan ilmu atau beramal dengan ilmu yang kita miliki dengan yang baik, ataupun kita mendapatkan harta dengan cara yang baik, lalu kita pergunakan dengan yang baik pula. Sedangkan yang terakhir adalah tentang anggota tubuh kita. Mari kita mempergunakan dengan yang baik. Jika ini kita jaga dengan yang baik, insya Allah kita akan selamat di dunia hingga kepada akhirat. Terlebih utama daripada hari kiamat. Jika ini kita lewat, jika ini kita lakukan dengan yang baik, insya Allah kita akan mudah untuk menghadap Allah Azza wa Jalla.